Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Halo kakak, lanjut lagi di part 2 ya. Kita masih membahas mengenai konten kreatif kekinian dari e-booknya Mas Didi Supardi dan Mas Dewa Eka Prayoga. Kalau tadi kita sudah membahas beberapa cara untuk membuat konten menarik di IG kita. Sekarang kita lanjut ya ke tips yang keempat adalah daily sharing. Kalau kita bertanya, kenapa ada akun IG yang memiliki banyak follower sedangkan yang lainnya enggak? Atau kenapa ada beberapa akun publik bisa menjadi terkenal di IG? Nah, perlu kita tahu sekarang kan IG itu sudah jadi media sosial penyampai pesan secara cepat dan viral. Semua orang berbagi lewat gambar maupun storiesnya Instagram. Jadi lewat IG juga kita bisa dapetin informasi yang inspiratif dan baru. Ya nggak? Seperti halnya Mas Didi nih ya, dia bilang ide membuat e-booknya ini juga karena memang dari saringan hariannya Mas Didi dijadikan satu gitu loh. Jadi dibikin satu e-book dan kemudian dipublish untuk kita semua, jadi diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh banyak orang ya. Semoga beliau mendapatkan pahala ya karena berbagi kebaikan gitu ya. Nah, ini beliau bilang melalui caption dan gambar yang dibagikan, follower bisa mendapat hal yang baru dan tidak perlu lagi membuka buku yang tebal ataupun membaca situs berita yang banyak iklan. Jadi informasinya dipindahkan ke IG gitu ya. Nah, untuk membuat konten daily sharing selain tampilan visual yang eye-catching, syarat utama konten kita agar bisa diapresiasi orang lain adalah harus bermanfaat dan memiliki nilai di mata followernya kita. Misalnya, mungkin kita bisa menghibur buat para pembacanya atau buat para followernya. Atau kita juga bisa kasih informasi terbaru. Atau ya macam-macam lah. Pokoknya biar intinya itu biar followernya kita itu nggak bosen. Kalau ngeliatin yang iklan mulu, iklan lagi, jadi diseling gitu loh. Isi postingannya kita, IG-nya kita tuh tidak hanya jualan melulu gitu. Ya mungkin salah satunya adalah contoh informasi tentang tempat wisata lah yang kekinian atau makanan mungkin yang kekinian atau ya informasi kesehatan atau apapun itu. Apalagi kalau kita sedang personal branding ya, kita sedang membangun sebuah branding yang melekat pada diri kita. Kalau kita mau jualan buku yang terkait dengan parenting ya berarti postingannya ya yang segaris-garis gitulah ya yang sejalan lah ya. Kemudian kalau kita mau jualan alat kesehatan atau mungkin obat-obatan herbal atau segala macam, nanti ya boleh lah yang informasinya tentang kesehatan kayak gitu ya. Sama ini juga kalau yang ini kita masih dikasih informasinya yang luas. Jadi contohnya nanti bisa macam-macam. Yuk kita cek dulu ya. Oke, konten daily sharing. Contoh, saya zoom ya. Ini modalnya cuman foto, kemudian foto buah, kemudian dikasih frame, kemudian ditambahkan shape, lalu kita kasih label atau shape, lalu dimasukin teks. Terus kita masukin siapa yang bikin quote-nya atau mungkin kalau kita ngambil sumbernya foto bukan foto kita yang asli tolong dicantumkan ya sumbernya dari mana. Jadi kita nanti tidak akan kena somasi atau kita tidak akan kena masalah ya karena kan kita mencantumkan sumber fotonya atau informasinya dari mana gitu. Oke, kita lihat ya di sini. Selain mengandung berbagai mineral dan vitamin, pisang juga mengandung cukup banyak gula yang dapat membantu meningkatkan kadar gula darah.
Dokter ID Info. Nih, simple kan? Tapi lucu gitu loh gambarnya. Oke, di sini informasi yang lebih detailnya bisa dimasukkan ke dalam kolom deskripsi. Kemudian silahkan ditambahkan hashtag yang banyak biar nanti kalau orang lain itu mencari informasi apa, nah postingan kita bisa ketarik. Oke, di sini adanya 128 likes ya. Oke, kemudian kita contoh berikutnya adalah catatan movie. Ini Mas Fahmi ya yang suka resensi nonton gitu, kemudian suka ngasih informasi tentang apa yang ditonton. Nah ini tuh Mas bisa tuh bikin resensi dari gambar-gambar yang ada dari film, kemudian mungkin kita ngambil dari poster. Tapi jangan lupa kalau itu bukan foto kita sendiri, dicantumkan sumbernya ya. Oke, ini catatan movie, kemudian bisa diambil quotes-nya mungkin, kemudian dari film apanya, kemudian ada gambarnya apa yang kita bisa tambahkan di situ. Di sini jangan lupa dikasih juga repost apa gitu. Ini lihat nih, likes-nya ini banyak sekali, ada 13.359 orang yang likes. Cuman modal gambar seperti ini saja, kemudian diedit, terus kita tambahkan quotes-nya yang ada dari film itu, dan ya mungkin karena waktu itu filmnya lagi kekinian ya, makanya jadi orang yang tertarik itu banyak gitu. Makanya kita memang harus melek apa nih yang lagi tren, apa nih yang lagi tren. Nah, kita mungkin bisa jadikan itu sebagai quotes yang ada di IG-nya kita gitu ya. Oke, lanjut ke konten daily sharing, juga bisa informasi seperti ini. Kamu harus tahu. Jadi itu membahas segala hal di seluruh dunia. Atau kita bisa menginformasikan dunia dalam berita atau apapun itu, silahkan isinya sih boleh apa saja, yang penting mungkin sharing-sharing info ringan ya. Nah ini contoh, ini gambarnya Bitcoin. Nilai cryptocurrency Bitcoin semakin terpuruk. Salah satu mata uang digital atau cryptocurrency ini mencapai titik terendahnya selama setahun terakhir. Sempat menyentuh nilai 275,5 juta di tahun 2017, kini nilai Bitcoin hanya sekitar 58 juta. Nah, ini kan informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan ini bisa jadi salah satu nilai tambah untuk IG-nya kita. Karena kan sering kasih informasi-informasi yang mungkin orang ada yang tahu, ada yang belum, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya harus mengingatkan Kakak untuk mencari informasinya itu yang up to date. Jadi ambil dari tren apa yang lagi trending di Twitter, apa yang lagi trending di IG. Nah, mungkin informasinya itu yang seputaran itu. Dan juga sebaiknya itu kita carinya informasi yang aktual. Jadi kalau sekarang nilai Bitcoin-nya sudah naik lagi, ya ditambahkan informasinya, jangan cuma yang 58 juta aja. Karena ini kan udah informasi tahun berapa, kayak gitu. Jadi kita update gitu. Kita ngasih informasi ke orang itu dalam keadaan sudah lebih update lagi. Oke, yang tahun dulu sempat turun, tapi tahun ini berapa? Nah, kita tambahkan informasinya itu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan berita malahan. Nah, sekarang contoh Bitcoin udah naik lagi lah, kita bilangnya terpuruk gitu. Karena kita ngikutnya dari bak Google-nya yang tahun berapa gitu. Jadi kita harus update ya, kita harus cari informasi dulu yang lebih update-nya seperti apa kondisi Bitcoin saat ini. Contoh ya kalau kita mau ngomongin Bitcoin, nah kemudian kita tambahkan informasinya. Jadi jangan plek-plekan apa yang ada di Google tanpa kita cek dan recheck lagi gitu. Ya. Biar kitanya nggak malu gitu. Nanti kalau kita bilang udah terpuruk padahal Bitcoin udah naik lagi, kan ya malu kitanya gitu. Jadi informasinya harus lebih update. Jadi check and recheck. Oke, tahunnya atau tanggalnya informasi dari Google-nya juga tolong dicek ulang.
Oke, nih ini sudah ya. Ini banyak sekali nih dilihat nih. Informasinya di likes 18.238 like untuk satu postingan ini. Kemudian kita juga bisa ngambil ini contoh untuk info kesehatan. Ini gampang juga bikinnya lewat Canva juga bisa. Kita modal mungkin foto, bisa foto kita ataupun foto orang ataupun kita ngambil dari Google. Jangan lupa disertakan source fotonya atau sumber fotonya dari mana. Kemudian kita tinggal editing, kita tambahin mungkin logonya kita, kemudian kita tambahin juga label atau shape, kemudian kita tambahin juga info dan ditambahkan teks ya. Nanti kayaknya kita harus praktek nih paling nggak bikin salah satu ya. Oke, kemudian di sini infonya apa saja? Ini contohnya untuk yang ini infonya simple. Aktivitas fisik seperti jogging ternyata juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak. Tuh. Infonya simple, sedikit saja, tapi kena nih ya. Ini Instagram, ini punya siapa, kita sebutkan, kemudian fotonya dari mana. Kita tambahkan. Nah, kemudian di sini Indo Psikologi katanya gitu. Studi dari British Journal of Sport Medicine mengungkapkan bahwa aktivitas fisik untuk yang dilakukan secara rutin akan memompa jantung dan meningkatkan ukuran hipokampus yang berperan dalam hal mengingat. Kemudian di sini ada follow-nya apa saja. Kemudian yang terakhir nih, kita lihat yang nge-like itu 4.972 dari satu postingan ini ya. Padahal ini kan informasi yang memang sudah kita tahu banyak gitu loh. Tapi ditambahkan bukan cuman bermanfaat untuk kesehatan tapi juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi otak. Ini tambahan informasi. Gitu, oke? Mudah ya. Kemudian kita akan masuk ke daily quotes. Quotes itu berarti ada orang yang mengatakan kata-kata tertentu kemudian itu menjadi icon atau menjadi terkenal kata-katanya ataupun tidak terkenal pun juga biasanya itu kalau sudah dikatakan orang itu kita pakai quotes unquotes. Jadi diambil kata-katanya itu diambil dan dimasukkan ke dalam postingannya kita. Ini ada daily quotes. Boleh ciptaan kita sendiri kata-katanya, boleh dari lirik lagu, boleh juga dari ucapan orang terkenal atau mungkin ayat-ayat arti dari ayat Quran atau yang lain-lain silakan. Sini ya. Akun Instagram sekarang dituntut untuk memiliki engagement yang tinggi agar tidak tenggelam dengan algoritma Instagram yang baru. Quotes. Ya, quotes terlihat sederhana, tapi berdampak pada engagement akunnya kita. Bayangkan kita tidak perlu berpikir keras membuatnya. Kita bisa ambil quotes-quotes dari tokoh-tokoh yang sudah terbukti memberikan inspirasi. Lalu kita olah dengan tampilan visual yang menarik, maka bukan tidak mungkin banyak follower kita melakukan klik like and comment. Kalau nggak percaya coba aja. Yuk dilihat nih akun-akunnya siapa saja yang dapetin like banyak dari postingan konten quotes nih ya. Oke, kita lihat di sini daily quotes-nya ini dari Salihah Hijabku ya. Di sini dia dapetin 802 like. Nah, kepo kan sama quotes-nya? Ternyata ini Salihah ini kita lihat dia ambil dari salah satu fotonya, kemudian dikasih Canva yang shape-nya bentuk lingkaran, kemudian dimasukin teks, dibikin agak transparan ya. Nah, ini ditulisin belajar memahami bahwa tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Barangkali obat terbaik untuk mencegah kecewa dan sakit hati. Oke, jadi
kalau kita paham bahwa nggak semua keinginan itu bisa terpenuhi, nah ini itu bisa jadi obat biar kita itu kalau kecewa atau sakit hati nggak yang terpuruk banget karena ya kita sudah tahu bahwa tidak semua keinginan itu bisa dipenuhi gitu ya. Oke, ini Salihah hijabku bilang yang bisa kamu batasi itu adalah harapanmu. Yang bisa kamu kuasai itu hatimu. Jadi jika tidak ingin kecewa jangan terlalu berharap apalagi menggantungkan harapan pada manusia. Nih, terus quotes yang diambil tambahan adalah dari Ali bin Abi Thalib. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Tuh ya, ini yang likes banyak 802 like untuk sebuah quotes yang sebetulnya sudah dikeluarkan orang lain gitu ya atau sudah digunakan orang lain gitu kan. Di sini diambil dari Ali bin Abi Thalib kayak gitu. Kemudian yang di sini kebetulan ini yang Saliha punya sendiri quotesnya pribadi ya. Tapi kita boleh pakai quotes yang ada. Quotes-quotes terkenal gitu boleh. Yang cocok yang dicocokin. Contoh ini adalah hari kesehatan ya berarti mungkin yang quotes-nya yang kita ambil adalah quotes dari kata mutiara kesehatan gitu. Nanti kita di Google cari kayak gitu, nanti kita pilih, nanti kita kopas, terus kita masukin, kita edit aja di situ. Jangan lupa sertakan sumbernya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Crowdable. Ini quotes of the day-nya, beritahu kepada semua orang tentang idemu tanpa takut mereka akan mencurinya. Ini dari Aaron Petzer ya. Di sini ada quotes dari Aaron Petzer, kemudian kita kasih fotonya dan juga bingkainya seperti itu. Oke. Kemudian hashtag ya. Ini ada 47 aja yang likes. Gak apa-apa 47 kalikan berapa postingan kan juga banyak ya. Oke, kemudian yang kelima adalah konten daily quotes, juga kita bisa ngambil dari tokoh-tokoh. Kemudian kita bisa lihat di sini quotes-nya apa dari R.A. Kartini, kemudian ada gambar R.A. Kartininya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini likes-nya dilihat ada 982. Nih. Karena selain kita habis quotes gitu, ada tambahan nih. Orang lain mungkin bisa bikin lu lemah atau ngerasa enggak kuat. Tapi yang sebenarnya bikin lu enggak kuat adalah lu sendiri. Kalau lu ngerasa sanggup, ngerasa kuat, lu pasti bisa. Intinya yakin dan buktikan dengan tindakan kalau lu bisa. Orang lain aja bisa, masa lu enggak? Menurut lu gimana? Ada hal yang bikin lu selama ini sulit bangkit. Yuk kita sharing di komentar. Nah, jadi ini bisa ini ya, dari sebuah quotes-nya orang lain yang sudah terkenal, kita bisa bertanya atau kita bisa membuat satu orang itu jadi kepengen untuk komen gitu dengan cara kita bilang, ayo sharing di komentar. Nah itu kan berarti kita sudah guide agar para pembacanya kita itu mau melakukan interaksi dengan kita. Oke ya. Nih ini ada yang komen nih, ada komentar ada 10 view all 10 komen ya, ada 10 komentar salah satunya nih. Jadi ingat nasihat dosen waktu menjelang wisuda, nilai kalian hanya di atas kertas. Tapi yang menentukan masa depan kalian adalah sikap kalian sendiri. Ini benar ya, adab di atas ilmu, adab dulu baru ilmu. Jadi bukan soal kepintarannya kita seperti apa, tapi adabnya kita atau sikapnya kita terhadap orang lain dan di masa yang akan datang. Kalau kita pintar tapi kita mudah menyerah, baper dan lain-lain, nanti kita akan tenggelam.
Tapi kalau kita optimis, kemudian kita sopan dan menghargai orang lain, insya Allah itu akan mendukung karir kalian ke depannya ya, atau usaha kalian ke depannya. Oke, di sini ada 982 likes untuk quotes-nya R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang dapat benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Nah, ini motivasi ya buat kita dan mengingatkan kita merasa tertampar nih kalau dengan seperti ini, bahwa ya kitanya sendiri yang bisa jatuhin diri kita. Itu yang paling bisa benar-benar menjatuhkan kita dan bisa lama terpuruknya kalau kitanya sendiri yang menjatuhkan sikapnya kita gitu ya. Oke, kita lanjut deh. Kita bahas yang quotes juga di sini tentang kebesaran Allah, kemudian gambar-gambar dari galaksi, kemudian gambar-gambar luar angkasa, itu juga punya efek yang lebih ya, karena kan itu menandakan kekuasaan Allah gitu. Jadi di sini bisa lebih dalam maknanya. Oke. Kemudian ini contoh-contoh untuk deskripsinya, Kakak bisa baca dan lihat sendiri. Oke, kita masuk ke testimoni yang keenam adalah bukti transaksi. Sama seperti yang kita bahas dalam store branding ya kemarin. Store branding itu di IG itu untuk membuat branding atau pencitraan terhadap toko kita itu, bahwa toko kita laku, kemudian sudah punya customer dan lain-lain. Itu dengan cara testimoni dan bukti transfer atau bukti transaksi yang diupload ya. Di dunia internet marketing, kita wajib memberikan rasa aman terhadap calon pelanggan bisnis kita. Kenapa? Karena terjadinya proses pembelian salah satu faktornya karena calon pembeli merasa percaya dan nyaman membeli secara online dari kita. Jadi meskipun tidak bertatap langsung, tapi mereka itu ngerasa, oh ini amanah nih gitu. Penjualnya amanah nih, testimoninya banyak, habis gitu juga bukti transfernya banyak, berarti sudah banyak orang yang membeli dulu. Nah, kemudian di sini nggak ada komplainan, berarti orang ini disukai atau menyenangkan untuk bisa diajak kerjasama kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nih testimoni bukti transaksi. Nih kita bisa lihat dulu. Nih ya, kita bisa lihat di sini ini ada potongan print screen dari chattingnya pembeli, salah satu pembelinya online bisnis ini. Ini mungkin kosmetik ya, mungkin ini, "Mbak, ini aku makai 1 minggu," terus foto muka, jadi mukanya jadi glowing. Nah ini adalah salah satu bentuk dari testimoni gitu ya. Jangan malu memposting konten testimoni selama natural dan tidak berlebih-lebihan atau lebay, karena dengan melihat bukti transaksi transferan, foto bukti saat barang dikirimkan atau diterima pelanggan, dan lain sebagainya. Ini akan merubah pikiran calon pembeli yang tadinya ragu-ragu jadi yakin untuk membeli produk yang kita jual. Seperti apa mengemas testimoni yang baik nih, kita lihat. Oke, contoh testimoni customer. Jadi kita masukkan gambar mungkin satu, kemudian kita masukin bingkai, habis gitu kita print screen dari WA, nanti kita masukin ke dalam formatnya ini, kemudian kita jadi deh satu postingan tuh. Jadi yang kemarin kita bisa bilang bahwa satu orang itu bisa ngasih kita langsung 5 ya bahan untuk iklan nih. Satu iklan dimasukin ke dalam testimoni, kemudian yang satu bisa untuk bukti transfer, yang satu mungkin gambar paket, yang satu ini bukti transfer tadi ya udah ya, terus yang lain-lain lah atau bukti chat gitu, itu juga bisa ya.
Oke, kita ini contohnya seperti ini ya, dikasih juga hashtag jangan lupa, kemudian oke, ini dikasih tahu sudah banyak customer yang puas katanya ini likes-nya cuma 33 ya nggak apa-apa 33 per postingan dikalikan berapa gitu jadi banyak. Kemudian ini Burl kosmetik tuh ini testimoni lightning series kita lihat nih. Ini ada info testimoni dari customer nih bisa ya. Oke, kemudian sama lah ya. Yang ininya jangan lupa breakdown untuk lebih detailnya bisa kita masukkan ke dalam testimoninya itu kita bisa masukkan ke dalam deskripsi. Kemudian nih yang terakhirnya bisa ditambahkan chatting kemananya. Apalagi kalau sudah bisa kita masukin link bait itu bisa lebih enak lagi. Jadi orang kan nggak harus ngetik lagi 0857. Tapi kalau bisa kita kasih clickbait atau ngelink gitu itu lebih enak lagi. Orang tinggal klik gitu udah ngelink. Tapi ya itu nanti kita coba dulu ya. Ini yang like 5 orang aja. Gak apa-apa. Belum tentu orang gak nge-likes itu gak ngebaca loh. Kadang-kadang mereka pelit aja gak nge-likes gitu. Tapi sebenarnya mereka baca. Dan kalau sudah berkali-kali itu nantinya akan jadi personal dan store branding. Jadi pada saat mereka butuh atau mereka mencari karena ada orang lain yang butuh, biasanya nanti kita akan jadi top mindnya mereka. Karena terus-terusan sih kita menginformasikan kalau kita jualan apa gitu. Kalau kita peduli tentang apa, nanti orang akan auto juga mengingat kita top mainnya mereka itu adalah kita kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini konten testimoni customer nih. Ini juga seneng masalah di wajah kakak apa tadinya gitu. Aku sebetulnya tinggal komedo di hidung sama noda-noda bekas jerawat di area wajah yang ketutup kerudung. Tapi sempat deket alis ada jerawat cukup gede. Diolesin yogurt sama green tea 2 hari juga kering. Langsung kelupas. Kalau komedo di hidung mah jadi gampang dikeluarin gitu. Oke, ini testimoni dari customer. Kita kalau mereka nggak mau kasih testimoni ya kita tanya, "Ibu maaf gimana nih Bu madunya oke nggak Bu? Ibu maaf gimana satenya kurang empuk nggak Bu?" gitu. Atau "Ada masukan nggak Bu buat kami biar nanti kami belajar lagi untuk lebih mencari formula yang lebih oke lagi nih Bu." Gitu-gitulah. Pokoknya silahkan kalian bisa dapetin testimoni di WA atau di mana di Shopee juga boleh, nanti boleh di print screen lalu dicantumkan di IG ataupun di Facebook. Oke ya, ini juga testimoni yang bawah silahkan bisa dilihat juga seperti apa bentuk contohnya. Ini ada contoh chat ya. Oke. Kemudian kita masuk ke promo seasoning. Promo seasoning itu memberikan sebuah kejutan di momen tertentu atau season tertentu, membuat pelanggan online shop itu merasa baik dan diperhatikan. Gitu. Sudah pasti ketika pelanggan kita dikejutkan atau surprise dengan adanya kupon atau diskon, mereka menjadi lebih senang. Promo season seperti ini menjadi menguntungkan karena adanya promo season ini membantu pelanggan memilih membeli dari online shop kita dibandingkan kompetitor. Seperti apa promo season ini diberlakukan? Biasanya hanya pada saat momen-momen tertentu. Misalnya hari kemerdekaan dengan memberikan diskon hanya sehari. Atau pada saat Harbolnas, hari belanja online nasional. Atau masih banyak lagi. Nih, konten promo season. Contoh, ini diskonnya Harbolnas saja. Kemudian misteri 11.11, jerat-jerit game histeria terus berlanjut. Kayak gini. Ini
promonya tertentu, seasoning atau musiman, jadi nggak tiap hari ya. Ini juga biasanya ya sehari-sehari aja atau flash sale lah ya. Kemudian ini Momo Harbolnas 11 cashbacknya berapa? November hujan diskon, promonya apa saja? Kayak gitu. Oke. Saya close dulu ya biar kakak tidak mengantuk, biar kakak juga gampang mencernanya. Jadi sedikit-sedikit dulu kita bahas satu atau dua bahasan dulu biar nanti tidak jet lag. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.